Menjelang siang hari, suhu naik 10 derajat Celcius. Suhu udara pada siang hari adalah, langsung saja ya, bahwa di pagi hari suhunya adalah -2 derajat Celcius, kemudian naik. Nah, ini naik nih, naiknya adalah 10 derajat Celcius. Kalau suhu naik ya ditambah saja. -2 ditambah 10 dapatnya 8 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Suhu kulkas adalah -5 derajat Celcius. Saat listrik mati, suhu naik 3 derajat Celcius setiap 15 menit. Suhu kulkas setelah 1 jam adalah, nah, soal ini dimulai dengan suhu awal ya. Jadi yang diketahui itu suhu awalnya adalah -5 derajat Celcius. Nah, kemudian naiknya 3 derajat Celcius per 15 menit. Nah, ini ya, per 15 menit. Nah, padahal kita tahu di sini setelah 1 jam, yang ditanyakan adalah setelah 1 jam. Nah, kamu kan tahu ya bahwa 1 jam itu ya, dalam 1 jam itu ada 4 kali 15 menit. Nah, kan begitu ya, 4 kali 15 menit. Berarti nanti naiknya sama dengan 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 ya, karena 15 menitnya ada 4 kali. Jadi naiknya adalah sebesar 12 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya sama dengan ya -5 ini, -5 derajat ini kamu jumlahkan dengan 12 derajat Celcius. Nanti dapatnya adalah 7 ya, 7 derajat Celcius. Nah, jawabannya yang A. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini suhu di kota A 15 derajat Celcius dan di kota B -7 derajat Celcius. Nah, ada 2 kota dengan perbedaan suhu ya. Kota A, kemudian kota B. Nah, seperti ini. Kota A ini semula adalah, atau tak tulis awalnya ya, suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius. Kemudian yang B, suhu awalnya adalah -7 derajat Celcius. Di kota A suhunya turun ya, turun sejumlah 2 derajat Celcius per jam. Nah, 2 derajat Celcius per jam. Kemudian di kota B suhunya naik. Naiknya sebesar 1 derajat Celcius per jam. Besar selisih suhu setelah 4 jam. Nah, ini setelah 4 jam ya, keadaan setelah 4 jam. Kalau setelah 4 jam berarti di kota A itu naiknya adalah 8 derajat Celcius. Yang di B adalah naiknya berapa nih? Menjadi 4 derajat Celcius. Tinggal dikalikan 4. Ya, gitu aja maksudnya. Maka nanti suhu akhirnya 15 dikurangi dengan 8, dapatnya adalah 7. Kemudian yang di kota B suhu akhirnya adalah -7, kamu tambah dengan 4, dapatnya adalah -3. Seperti ini. Kemudian baru kita selisihkan ya. Nah, selisih langsung dikurangkan ya, 7 dikurangi dengan -3, dapatnya adalah 10 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Untuk soal nomor 4, ini kita akan membahas yang namanya skala ya. Nah, ini sekedar mengingatkan saja, yang namanya skala itu merupakan perbandingan ya. Skala itu merupakan perbandingan. Nah, diingat-ingat,
skala adalah perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah jarak pada peta. Kamu bandingkan dengan jarak pada sebenarnya. Ya, jarak pada sebenarnya. Nah, di soal diketahui bahwa skala pada peta adalah 1 dibanding dengan berapa itu? 200.000. Nah, maksudnya 1 cm di peta nanti sama dengan 200.000 cm di sebenarnya. Jadi satuannya itu adalah sentimeter. Jika jarak pada peta 5 cm, nah diketahui 5 nih di sini nih. Nah, 5. Maka nanti yang sebenarnya adalah 1/5 dikalikan 5. Maka 200 ini, ya 200.000 ini kalikan 5. Dapatnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta. Wah, jawabannya nggak ada. Enggak. Ini satuannya adalah sentimeter. Ya. Karena optionnya dari A sampai dengan D adalah kilometer, ya kita buat kilometer. 1 juta sentimeter itu sama dengan 10. Nah, 10 kilometer. Tuh kan begitu ya. Jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 5, denah gedung 10 cm kali 10 cm dengan skala 1/250. Luas gedung sebenarnya adalah, nah jadi di sini diketahui bahwa skalanya adalah 1 dibanding 250. Ingat ya, skala itu adalah gambar pada peta. Jadi 1 itu adalah petanya, kemudian dibanding dengan jarak sebenarnya. Nah, seperti ini ya, sebenarnya. Nah, di sini diketahui bahwa panjangnya adalah 10 cm. Ya, panjangnya adalah 10 cm. Maka nanti jarak sebenarnya adalah, ya tinggal 10 kamu kalikan dengan 250. Nah, dapatnya adalah berapa nih? 2500. Tapi ingat, ini satuannya masih sentimeter. Kalau kita lihat soalnya, di sini kita punya meter nih, meter gitu kan. Ya udah kita bikin meter aja ya. Dapatnya nanti adalah dibagi 100, 25 meter. Nah, ini panjangnya nih. Kalau lebarnya di peta adalah 8 gitu kan, 8, maka nanti jarak di sebenarnya adalah, atau lebar sebenarnya adalah, ya 8 tinggal kamu kalikan 250. Dapatnya adalah berapa nih? 25 kali 8, ya 200. Ditambah 01. Ingat, satuannya masih sentimeter. Kalau dibuat meter menjadi 20 meter. Kan begitu. Jadi, nanti luasnya adalah, tinggal kamu kalikan 25 dikalikan dengan 20. Dapatnya berapa nih? 50, nolnya 1 meter persegi. Nah, jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Model pesawat memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Jika panjang pesawat asli 30 meter, maka lebar pesawat asli adalah, nah ini kita pakai yang namanya perbandingan ya. Nah, perbandingan senilai. Nah, ini gampang ini. Kalau perbandingan senilai itu gampang ya. Oke, di sini kita punya panjang, kita bandingkan dengan lebar. Nah, ini ya. Panjang kita bandingkan dengan lebar. Panjangnya diketahui 20, lebarnya diketahui 15. Nah, seperti ini. Ini 20 cm, yang lebarnya adalah 15 cm. Jika panjang pesawat asli 30 meter, jadi yang asli itu adalah 30 meter. Berapakah lebar pesawat yang asli? Oke, kita kerjakan yuk.
di sini kita punya 20 tiba-tiba menjadi 30. Kalau 15 nanti jadi berapa? Kan gitu. Intinya tuh gitu ya. Nah, 20 itu kalau mau menjadi 30 itu bisa dengan dikalikan 3/2. Loh, dari mana? Ya kamu balik aja. Ini kan 30. Ini kan 20. Kalau kita per seperti ini kan 3/2. Nah, gitu ya. 3/2. Maka karena dia senilai, 15-nya ini juga nanti dikalikan dengan 3/2. Nah, tinggal kita kalikan 3/2. 15 dikalikan 3/2. Dapatnya adalah 45/2. Kalau kamu hitung nanti dapatnya adalah 22,5. Satuannya meter. Nah, kan ketemu ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal nomor 7, ini ada kaitannya dengan diagram lingkaran, di mana sudut untuk hobi membaca menunjukkan sudut 90 derajat. Jika total 200 orang, banyak penyuka bacanya adalah, nah maksudnya begini maksudnya. Jadi ada diagram lingkaran seperti ini, kemudian sudut 90-nya ini, ya sudut siku-siku di sini ini. Nah, ini siku-siku nih ya. Ini punyanya orang yang suka membaca. Loh, kan begitu. Jadi dari 200 orang itu 90 derajatnya pada diagram lingkaran ini adalah orang yang suka membaca. Nah, jumlahnya berapa? Gampang. Maka jumlah orang yang suka membaca adalah 90 derajat kamu bagi dengan 360. Kenapa kok 360? Karena sudut satu putaran penuh adalah 360, kan begitu. Nah, ini dikalikan dengan 200 total orangnya, kan begitu. 90 per 360 dapat kita coret menjadi 1/4 dikalikan 200, maka nanti dapatnya adalah 200 dibagi 4, 50. Nah, 50 orang. Gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor 8 kita masih membahas diagram lingkaran, di mana terdapat padi 45%, jagung 25%, kedelai 20%, dan sisanya adalah kacang. Nah, kita cari dulu kacangnya ini berapa persen. Nah, dengan cara kita kurangkan saja ya. Jadi kacang itu merupakan sisa dari 100% dikurangi dengan 45, dikurangi lagi dengan 25, dikurangi dengan 20. Nanti ketemunya adalah 10%. Kalau kita mau menghitung beratnya, nah untuk beratnya ini tinggal kita kalikan 10% ini dengan 10% ini kita kalikan dengan 20 ton. Nah, seperti ini. 10/100 kalikan dengan 20. Kita coret nolnya hilang, tinggal 2 ton. Nah, seperti ini. Jawabannya 2 ton, yaitu yang B. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 9, di mana di sini ada sebuah diagram lingkaran yang menunjukkan sudut ya. Di sini ada 50, ada 70, yang ini 90 derajat, kemudian 40, 30, dan 60. Yang belum ada sudutnya adalah yang dokumenter ini ya. Nah, ini kita belum tahu sudutnya berapa. Nah, kita cari dulu ya, sudutnya berapa sih? Sudutnya adalah tinggal kita kurangkan saja. 360 kita kurangi dengan sudut yang sudah diketahui. 360 dikurangi 50 dikurangi 90 dikurangi 40, kemudian 30, lalu 60, yang terakhir adalah 70. Nanti kalau kamu hitung akan ketemu sudutnya 20 derajat. Nah, ternyata yang dokumenter ini sudutnya hanya 20 derajat. Nah, kalau kita bandingkan di sini, yang diketahui ya, sinetron itu
90 derajat 270. Ya, 90 derajat dia mendapatkan 270 orang. Gitu ya. Nah, kalau 20 derajat nanti orangnya berapa? Nah, untuk soal seperti ini bisa kamu gunakan prinsip perbandingan ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini 90 ke 270 ini kan dikalikan 3. Nah, 90 dikalikan 3 kan dapatnya 270. Maka karena perbandingannya senilai, 20-nya ini juga kamu kalikan dengan 3. Nanti dapatnya adalah 60. Nah, ini 60 orang. Jadi, orang yang suka film dokumenter ada 60 orang. Yang A. Ya, selanjutnya soal nomor 10, di mana di sini ada diagram batang yang menyajikan apa ini? Tahun dan frekuensi gitu ya. Jadi tahunnya itu punya frekuensi masing-masing. Kalau kita lihat di situ 2001 itu frekuensinya sejumlah berapa nih? 6 ya. Sejumlah 6. Kemudian untuk tahun 2002 sejumlah berapa nih? 3. Nah, 3. Kemudian untuk tahun 2003 frekuensinya adalah 9. Kemudian tahun 2004 frekuensinya adalah 4. Nah, 4. Kemudian 2005 frekuensinya adalah berapa nih? Coba kita hitung, Red. Oh, 11. Nah, kalau kita jumlahkan akan ketemu 33. Nah, yang dicari adalah hasil panen rata-rata per tahun. Ya sudah, kita hitung ya rataannya. Nah, rataannya sama dengan 33 dibagi dengan jumlah tahun yang dihitung, yaitu dari 2001 ke 2005. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahun. Nanti kalau kamu bagi, ya 33 bagi 5, dapatnya 6,6. Satuannya ton. Kan gampang. Jawabannya yang B.